Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fajarini, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kali ini kita akan sedikit belajar mengenai al-nasikh wa al-mansukh fi al-kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat samawiyah kepada Rasulnya untuk memperbaiki umat di bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Semua ajaran samawi itu satu, tidak mengalami perubahan. Dakwah atau seruan para Rasul kepada akidah pun sama. Akan tetapi, tuntutan dan kebutuhan antara umat tidaklah sama, karena perjalanan dakwah, taraf pertumbuhan, serta pembentukannya yang tidak sama. Oleh karena itu, sangat wajar jika kemudian Allah menghapuskan suatu syariat dengan syariat yang lain. Maka dari itu, ayo kita belajar tentang an-nasikh dan mansukh. Nas, bentuk subjek dari kata kerja nasahah dan masdar nas, memiliki banyak arti. Satu, menghapus al-izalah, seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52. Makna kedua, nas dapat berarti menggantikan, seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 11. Nas juga dapat berarti sebagai tahwil, artinya mengubah, dan dapat juga berarti sebagai an-nah, artinya memindahkan. Kata nah dalam secara terminologi berarti mengangkat atau menghilangkan hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain. Kata nasikh, menghilangkan atau menghapus ini maksudnya ialah Allah yang menghapus, seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Ayat yang kami nasah atau batalkan dan kami jadikan manusia lupa padanya, maka kami ganti dengan yang lebih baik dan lebih sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Adapun mansukh, makna dari mansukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus. Jadi, nasikh adalah dalil syara' yang menghapus suatu hukum, sedangkan mansukh adalah hukum syara' yang telah dihapus. Contohnya seperti haram atau tidaknya berziarah kubur. Awalnya, hukumnya itu adalah haram, tapi setelah dinasikh menjadi boleh untuk berziarah kubur. Adapun syarat-syarat dari nasikh dan mansukh ini, hukum yang masuk adalah hukum syara'. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya dimasukh. Ketiga, kitab yang dihapus atau yang diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut, dan demikian tidak dinamakan nasakh. Jenis-jenis nasakh: nas sunnah dengan sunnah. Jadi suatu hukum yang dasarnya sunnah kemudian dinas dengan dalil dari sunnah juga. Dua, nas sunnah dengan Al-Quran. Jadi suatu hukum yang ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinas dengan dalil Al-Quran, seperti ayat tentang sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti menghadap kiblat setelah turun Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Jenis yang ketiga adalah nashah Al-Quran dengan Al-Quran. Beberapa pendapat ulama, nas Al-Quran ini tidak ada, karena tidak ada yang batil dari Al-Quran. Pendapat lain mengatakan bahwa ada nas mansukh dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi bukan menghapus atau membatalkan hukum, tapi hanya merubah dan mengganti, dan keduanya masih berlaku. Contohnya seperti dalam surat Al-Anfal ayat 66 yang menas ayat sebelumnya. Jenis keempat adalah nas Al-Quran dengan As-Sunnah. Hukum yang didasarkan pada dalil Al-Quran dinas dengan dalil As-Sunnah. Tetapi, nasakh versi ini ditolak para ulama seperti Imam Syafi'i. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan Sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran tentu pula didukung oleh As-Sunnah. Hal ini karena Al-Quran dan As-Sunnah harus senantiasa berjalan, dan karena posisi Al-Quran lebih tinggi dari As-Sunnah. Macam-macam nasakh dalam Al-Quran. 1. Penghapusan terhadap bacaan dan hukumnya bersamaan. Bacaan dan tulisan ayatnya tidak ada lagi, termasuk hukum ajarannya telah terhapus dan diganti dengan hukum yang baru. Ayat yang termasuk dalam kategori ini tidak dibenarkan untuk dibaca dan diamalkan lagi, seperti dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut.
Yang kedua, nasah hukumnya tanpa menasah bacaannya. Jadi penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Seperti dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 13 yang menas ayat sebelumnya tentang sedekah sebelum bertemu dengan Rasulullah. Bentuk nasah yang ketiga adalah menasah bacaannya saja tanpa menasah hukumnya. Tulisan ayatnya sudah dihapus, sedangkan hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, yang artinya, jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Jadi mula-mula ayat rajam ini termasuk dalam ayat Al-Quran, lalu kemudian dinas, tapi hukumnya tetap ada. Adapun hikmah dari adanya nasih dan masuh. Pertama, menubuhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika kita. Allah menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak makhluknya, sehingga adanya nasih dan masuh ini akan meningkatkan keimanan kita bahwa Allah lah yang maha menentukan. Kedua, semakin yakin bahwa Allah maha bijak, maha pengasih, dan penyayang. Karena nasih dan masuh ini, semua ini adalah untuk kemaslahatan kita. Hikmah yang ketiga adalah mengetahui penetapan dan penerapan hukum Islam dan untuk menelusuri alasan ditetapkannya suatu hukum. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasah beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan. Cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.